Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia dengan NIM K73240881 dari kelas 2B. Saya dari PSDKU S1 PGSD Kampus Kabupaten Kebumen, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perjalanan demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selamat menonton, terima kasih. Jadi yang pertama kita akan membahas demokrasi parlementer setelah Indonesia kemerdekaan. Sistem demokrasi parlementer mulai diterapkan. Mulainya kapan? Yaitu sekitar 1 bulan setelah proklamasi, dan semakin diperkuat dalam Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang sementara tahun 1950. Tapi ternyata sistem ini nggak terlalu cocok diterapkan oleh negara Indonesia. Kenapa? Karena partai politik yang ada saat itu sangat banyak dan terpecah-pecah. Oke, selanjutnya adalah masalah dalam demokrasi parlementer. Yang pertama, kabinet sering gonta-ganti, cuma rata-rata itu sekitar hanya bertahan 8 bulan saja. Nah, yang kedua adalah koalisi mudah bubar. Nah, hal ini karena ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri, dan program-program pemerintah jadi nggak berjalan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya namun ya di sisi lain parlemen itu sangat kuat, dan pada saat itu partai politik juga punya pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara. Para anggota parlemen aktif dalam berdebat dan mengkritisi kebijakan, baik di forum parlemen maupun secara pribadi. Jadi meskipun ada kekurangan tadi, masa ini tetap memberikan pelajaran tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah periode parlementer dianggap gagal membawa stabilitas, Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada bulan Juli 1959. Nah, di sinilah awal mula demokrasi terpimpin. Apa cirinya? Pertama, dominasi kekuasaan presiden makin besar. Yang kedua, peran partai politik mulai dibatasi. Yang ketiga, munculnya pengaruh besar dari Partai Komunis Indonesia. Dan terakhir, peran militer khususnya ABRI makin menonjol di ranah politik, sosial politik. Nah, sayangnya demokrasi di masa ini mulai menyimpang. Contohnya, presiden itu ikut campur dalam urusan yudikatif seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Presiden juga mengambil keputusan legislatif langsung lewat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960. Puncaknya adalah saat-saat itu Soekarno dianggap sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS melalui ketetapan nomor 3 MPRS
1963. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya membatasi kekuasaan agar tidak absolut. Nah, pada akhirnya sistem demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang seluruh negeri. Selanjutnya, itulah perjalanan demokrasi Indonesia dari sistem parlementer ke sistem terpimpin. Setiap demokrasi masa itu punya tantangan dan pelajarannya sendiri. Kita bisa belajar bahwa demokrasi butuh keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, oke teman-teman, itu adalah materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menyimak sampai habis. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, terima kasih.